Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan aba'an wa ummahat wa jaddi wa jiruh wa auladana wa talmina wa manis tamahahuna bisabat bibarakat bihadihil wa hadal masjid sya'allahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita mulai malih nggih istiqomah nuntut ilmu bareng-bareng. Jadi niate monggo kita niatin nuntut ilmu sareng-sareng ya, supados kita angsal berkah dalam hidup ini. Sedikit demi sedikit mudah-mudahan saged nambeli ya, segala kekurangan kita. Selama ini kita kadang-kadang merasa benar, ternyata setelah diilmu keliru kan itu sing repot kan ngoten, merasa benar kalau kemudian tahu keliru ya cepet-cepet kita rubah pun ngantos bener karpe dewe salah kaprah jadi bubrah. Kalau salah kaprah nggih ngatur suwun, oh nggih Bu matur nuwun. Yang pertama itu, yang kedua dalam rangka Idul Fitri, walaupun kita hari terakhir dulu Kemis ya, 2 minggu yang lalu kita sudah saling memberi maaf, tapi untuk mengokohkan tradisi ya, monggo kita perbaharui lagi supaya betul-betul kita ini kosong-kosong ya, 0-0. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum itu sajane pun nunggu hari raya, pun ngantos nunggu hari raya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum itu bersegeralah kalian jaluk sepuro saking Gusti Allah. Istighfar itu monggo diperkatah istighfar, apalagi istighfar itu termasuk jimat. Jimat yang paling istimewa bagi umat Islam itu istighfar dan sholawat. Mandi Bu, sholawat itu mandi insyaallah. Password soalnya, passwordnya kita hubungan dengan Gusti Allah pakai sholawat. Shallallahu ala Muhammad. Kalau bisa ibu-ibu 1000 sedina istimewa. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Isuk 100, siang 100. Nah, monggo saling memberi maaf kita ini, terutama ya suami istri ya, rekan-rekan jamaah, rekan kerja ya, karena bagaimanapun kita mesti ada gesikan ya, harus segera minta ampun. Karena apa manfaatnya tiang sing rajin jaluk sepuro itu kan janjeni wajanatun arduhas samawat wal ar, diberitahu ono surga yang luasnya, yang istimewanya itu lebih istimewa dari langit dan bumi. Luasnya langit dan luasnya bumi digabung itu durung opo-opone dibandingkan dengan indahnya surga, luasnya surga kan. Uidat lil muttaqin. Nah kan itu semua dipersiapkan kangge tiang-tiang siapa orang yang bertakwa itu. Wah, diteruskan lagi nanti insyaallah surat dalam surat Ali Imran. Nah, nanti akan ketemu. Nah, kalau pas ayat tadi.
Nah, halal bihalal Bu nggih. Nah, terutama dosa sesama manusia yang harus diutamakan itu kesalahan podo tiange abot. Nah, soalnya kita ini tidak akan dimaafkan oleh Gusti Allah kalau cik ono gantungane kesalahan sama-sama tiang podo musone abot. Nah, Gusti Allah menunggu ya, memaafkannya itu nunggu gantung, gak bakal nyepuro kalau tidak dibebaskan dari orang yang kita aniaya. Makanya abot sesama manusia itu abot. Gusti Allah mah gantung. Nah, sama manusia itu ada dua urusan. Ada urusan hakul adami ya, dan ada urusan hakullah. Hakul adami itu kaitannya dengan utang piutang, sewa menyewa, mati, sing utangi nggak bebasno, ya itu ruh kita ini yo nggak ada itunya. Ruhul mukmin mu'alaqatun biddain, makanya atas. Nah, yang kaitan dengan hakullah tetapi dilakukan oleh podo menusone ngerasani maido dolimi tiang niku sajane dosane hakullah, tetapi tidak akan ada pemaafan dari Gusti Allah kalau orang itu tidak memaafkan. Makanya pertama kali ketemu gonggo saling jala sepuro. Itu menurut ilmunya seperti itu, menurut ilmunya. Tapi prakteknya angil napa malih kalau sudah gadah sakit manah, sakit hati, ya sakit hati. Angel, aku bakalan nyepuro sampai pak mati puan, sumpah serapah nggih. Nah itu pun ngantos ngaten Bu. Rasul itu kurang apa? Disakiti tiang, tapi Rasul selalu memberi maaf. Ya mudah-mudahan kita ini katutan uswahnya Rasul, contohnya Rasul. Monggo kita teruskan malih, tetapi kita balini malih dari sholat dari ayat 238 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu ala sholawati wassolatil wusta. Ini terakhir itu ayat yang terakhir kita waos ya. Wa qumu lillahi qanitin. Tak baleni malih nggih. Hafidu ngrekso sira kabeh jaga. Istiqomah, hafid itu melakukan sesuatu secara berterus menerus Bu. Jadi sustainabilitasnya tuh ada. Jadi terus gak oleh leren kalau sudah hafid itu. Gak oleh leren belas. Kecuali ada uzur. Apa yang harus kita rekso, yang harus kita jaga secara istiqomah, gak boleh pedot. Nah, gak oleh leren ala sholawati. Sholawati itu jama dari kata sholat. Maksude ing atase piro-piro sholat. Nah, yang dimaksud di sini apa? Al-khomsi tegese sholat 5 waktu. Bi ada iha kalawan nekani ya, monohoni ya, mempraktekkan, melaksanakan, mengistiqomahkan setiap waktunya sholat fi auqatiha ing dalam waktunipun sholat. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu ya, mudah-mudahan sing jariah teng masjid ini katut pahalane jamaah sing teng. Jadi alhamdulillah duhur yo kathah mriki Ibu, lebih dari 2 baris 3 baris, asar yo kathah, maghrib yo kathah, isya ya kathah, subuh yo kathah. Insya Allah masjid kita ini kategorinya masjid bertuah lah. Kalau melihat jamaahnya banyak terus, walaupun mengalami dinamika, waduh ada kata dinamika, goncangan sing aneh-aneh, tapi sing jamaah cipanggah kata. Bahkan sholat Jumat, ya, walaupun berdekatan dengan beberapa etap, ya, sholat Id kemarin yang ngantos teng radosan tersebut, ini menunjukkan bahwa alhamdulillah ya. Jenengan niku kalau artinya sinten mawon yang investasi untuk mambana masjidan
banallahu lahu baitan fil jannah, sinten sing tumut bangun masjid, nah, insya Allah Gusti Allah akan bangun rumah di akhirat nanti. Jenengan katut pahalane tiang-tiang yang sholat di sini, ya insya Allah jenengan kecipratan insya Allah. Makanya pun ngantos merasa rugi ya untuk nyumbang, untuk investasi di akhirat. Nah ini apakah tenaga, pikiran, ya duit ya kalau punya. Nah, karena apa? Karena yang sholatnya banyak. Jadi pahalane tiang sing jamaah meriki insya Allah nula merembesi, netesi dumateng tiang-tiang ing saged ngurip-ngurip karo bangun masjid niki insya Allah. Dan mudah-mudahan masjid kita ini jadi mambaul ilmi ya, di samping tempat sholat juga tempat nyebarkan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat untuk umat manusia yang benar. Tapi ya mudah-mudahan yang benar, pun ngantos keliru ya. Jadi maksudnya di sini ya betul-betul sholat 5 waktu itu harus direkso saestu, direkso. Makanya kalau kita uripe cik gelisah, cik angel, coba ditoto sholate, dikoreksi dari sholatnya dulu. Kalau tiang sien ingat kulo mbah-mbah kita ini dulu, kalau orang itu uripe gak karu-karuan itu ditoto, takoni sholatmu ya apa, ngerekso ngejego sholat 5 waktune ya apa. Nah, insya Allah kalau 5 waktune diperhatikan betul, kemudian rukun syarat sahnya sholat diperhatikan betul, kemudian setiap sholat nyuwun ampunan nang Gusti Allah karo nyuwun rizki sing halalnya saestu, ya insya Allah uripe enggak bakal susah insya Allah ya. Karena apa? Ma'an ghodaqo, akan ada semacam tetesan air yang menyejukkan. Lawis takomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghodaqo. Kan ada ayat Al-Quran seperti kalau kita istiqomah ajeg, hafidunya itu ajeg, la asqainahu ma'an ghodaqo, sungguh Gusti Allah akan semacam memberi kesejukan dalam hidup kita ini, enggak semrawut ya, enggak susah-susah amat lah, bahasa yang lebih keren itu, enggak terpuruk amat lah, karena dijamin oleh Gusti Allah. Utruk nafsaka wa ana milkun. Orang yang sholat itu sudah bisa mempraktikkan seperti itu. Utruk nafsaka wa ana milkun. Tinggalkan awakmu, aku sing ngrekso, aku sing ngerawat, aku sing ngurusi. Jadi pun wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Itu kalau tiang sing sholat saged ngrekso salate secara istiqomah. Jadi wa sholatil wusta lan sholat wusta. Nah, kenapa ini ada semacam waunya ini, ini penjelasan di antara sholat 5 waktu itu ada salah satu sholat yang waktunya itu tengah-tengah. Wusta itu tengah-tengah. Ya, ada yang menafsiri, tapi tafsir ini walaupun jauh tapi rada memper. Wusta itu maksudnya sholat selalu berjamaah. Ada yang mengartikan sholat wusta sholat. Tetapi di sini yang dimaksud sholatul wusta itu al asru awis subuhu awid duhru aw ghairuha. Nah, akwalun. Nah itu. Iya utawi sholatil wusta, ada yang mengartikan al asru tegese sholat asar. Karena asar itu tengah-tengah antara duhur dan subuh, antara maghrib dan isya, karena ada pergantian siang dan malam. Awis subuh utawa sholat subuh. Nah, banyak para ulama yang menafsiri secara muttafaq itu sholat subuh. Nah, sholat wusta itu
Karena apa? Karena pergantian malam dengan siang, antara isya dan maghrib dan antara duhur dengan asar. Awid duhru, utawa ada juga yang mengartikan sholat duhur. Nah, makanya banyak juga yang memberikan setak ini keistimewaan. Biasanya sholat duhur itu kan sholat aras-arasen. Nah itu. Nah, makanya sholat duhur ini disunahkan juga qailulah. Qailulah itu tidur awan, tapi ojo dawa-dawa. Sebelum sholat duhur itu kalau orang-orang dulu ngerekso supaya duhurnya itu nyaman. Jadi sholat itu ojo sampai sholat tidak nyaman. Jadi sholat upayakan sholat itu nyaman. Nyaman itu apa? Yo pakaiannya yo bersih, sehingga ketika sholat tuh gak, loh kok bau keringet, antara parfum dengan keringet dicampur kan repot. Makanya kalau yang dulu itu adus sing enak. Nang masjid upayakan berjamaah, ya. Jangan sampai kaos oblong. Atau sholat nang masjid pakai celonoknya itu nyipet kayak tadi malam itu mau diingatkan tahu-tahu wong wis gak ono. Sehingga bokongnya itu ketok. Sholat ketika ruku bokongnya ketok karo sujud ono. Nah, itu pun ngantos ngotennya pakai yang rapi. Sebab apa? Kalau bokongnya ketok podo karo salate ora sah. Sebab ora te ketok. Ci ono ya, biasanya satpamnya. Jadi tolong diperhatikan betul. Rukun tuh gak banyak Bu, rukun salat itu. Sing banyak tuh sunahnya salat itu. Rukun salat itu ada berapa Bu? Saya tak ulangi lagi. Ada berapa rukun salat? Satu niat, gak banyak. Nah, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri kalau mampu, 4 baca Fatihah, 5 tasyahud akhir, 6 sholawat di dalam tasyahud akhir, 7 salam pertama. Itu 7 itu aja sebetulnya itunya. Itu ruku, sujud, nah itu ya. Jadi yang aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaro itu makhsusotin. Gak banyak jadi itunya. Gak sampai 10 ya. Ruku, sujud, apalagi bacaannya cukup Allahu Akbar, baca Fatihah, tasyahud akhir, sholawat di tasyahud akhir, dan salam. Cukup 5 macam, nggak banyak-banyak. Nah, baca surat hukumnya sunnah. Yang wajib itu Fatihahnya. Baba suratnya alif lam mim Allahu Akbar. Sami Allahu sah, itu nggak usah rukun. Nggak iso hafal kula. Atau cukup nun saja, kan 1 ayat sudah itu. Allahu Akbar. Nah, ini sah itu Bu, nggak usah kok enak surat cukup Qaf Allahu Akbar, enggak apa-apa, enggak usah dipaido. Makanya sing dawa aja dawa-dawa. Kalau jamaah upayakan jangan dawa-dawa. Jadi imam itu Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya, kalau kamu jadi imam ya enggak usah dawa-dawa bacaan suratnya. Ngesake jamaahnya. Ya kalau jamaahnya ini apa? Nom-nom atau kesusu nyambut gawe waktu istirahatnya, makanya Rasulullah mengingatkan ojo dowo-dowo. Itu ruku. Sunahnya banyak. Baca subhanallah rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar setiap ruku, gerak itu tujuannya hanya untuk ngancing ya, supaya kita gak ingat lianipun Gusti Allah. Makanya mau ruku Allahu Akbar, bangun ruku sami Allahu liman hamidah, mau sujud Allahu Akbar, bangun sujud Allahu Akbar. Ben ngancing antara setiap gerak itu jok nganti ingat lianipun Gusti Allah sing maha akbar, itu saja. Nah, ngereksanya itu deh. Monggo di ilmu semali, wudunya juga begitu. Masih ada juga
wudu yang kadang-kadang tangan sikutnya itu gak terbasuh. Sering saya kula tak titeni, ya mau tak ingat no kok tersinggung. Nah, kalau dalam pengajian ini kan jadi ini Bu tolong ya, sikut niki wajib dibasuh. Ya. Jadi idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang disebut wajah itu mimanabiti sya'ri ila, di tempat tumbuhnya rambut di atas sampai ini dagu. Dagu ini harus dibasuh. Bainal uduna ini antara dua kuping. Makanya ngusap kuping itu sunnah. Ya, karena apa? Karena sudah termasuk bagian dari wajah itu. Terus tangan, kan itu wa aidiakum ilal marofiki. Ila itu di sini maknanya goyah, harus sempurna, sikut itu harus terbasuh. Nah, jadi jangan sampai ini hanya dilipat sedikit, yang dibasuh hanya. Nah, membasuh ini hukumnya sunat memang. Sampai pergelangan tangan tuh sebelum kita basuh wuku itu sunat. Tetapi yang wajib itu sampai ilal marofiki ini. Masih banyak itu saya lihat kalau terutama anak-anak. Ya, anak-anak sekarang itu ya, makanya kenapa kita harus mendidik anak itu ya. Kalau di tempat saya ini kalau anak boleh lulus ngajinya, kalau sudah benar wudunya, benar bacaan sholatnya, ngajinya sudah tartil, ngerti tajwidnya, bacaan goribnya, nah itu baru. Nanti kalau sholatnya belum benar segalanya itu, saya minta juga di sini. Nanti mulai tahun kemarin itu ngetes anak yang akan kita wisuda, itu mulai dari wudunya kaya apa, sholat perkara meneh dhek wis ngerti, cik teledor, cik sembrono, itu kita sudah bebas urusannya itu. Saya di sini ngomong kados ngeten niki pun ngantos jenengan merasa tersinggung. Oh, bolak-balik tak ajari ngono to ae. Jadi supaya apa? Supaya betul-betul hafidunya itu betul-betul terlaksana dengan baik. Teraksa dengan baik. Takso. Sunah itu. Ngoten serius. Sebab yang paling utama kenapa sholat ini harus dipentingkan betul? Karena as-sholatu ra'su kulli ibadatin. Sholat itu endase dari semua ibadah yang kita praktekkan. Endase, endas itu kepala. Menuso itu ukurannya kepalanya. Kalau ci ono kepalane, ci diakone menuso. Sanajano ora duwe tangan, ora duwe kaki. Asalkan duwe kepaci duwe bojo barang kan. Iya, gak punya tangan, gak punya kaki, ci punya kepala, dan kepala dua-duanya berjalan. Nah, kepala atas maupun kepala bawah, ci duwe bojo, punya anak barang, Pak. Di Jawa Tengah kan ada. Kan? Nah, kalau gak punya bawah itu gak usah rabi, Pak. Gak boleh rabi. Karena kategorinya itu. Ada itu yang itu wudu. Nah, juga mengusap kepala. Yang ketiga itu yang penting kan ngusap kepala. Nah, ngusap kepala ini monggo panjenengan mau mengikuti pendapatnya sinten. Wamsahu biru usikum. Itu ada yang mengatakan bi-nya itu sebagian, litabbi'in sebagian. Makanya golongan Syafi'i ya seperti saya ini termasuk pengikutnya golongan Syafi'i, mimba diroksi sebagian dari kepala. Sebagiannya itu boleh di mana saja, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Yang penting bagian yang berambut itu kategorinya kepala. Nah, menurut golongan Maliki itu seluruh kepala, jadi semuanya itu. Nah, jadi kalau ada orang basuhnya gini, ya jangan salahkan, karena itu merupakan keyakinan dia kalau baknya itu ziyadah itu tambahan, sehingga wamsahu biru usikum itu usaplah seluruh kepalamu namanya itu. Makanya ada yang seluruh kepala diusap. Nah, menurut golongan Hanafi sebagian kepala juga, tapi khusus embun-embun. Di sini tuh ada embun-embun, Pak.
di sini ada God spot katanya, ada semacam lubang yang secara tidak sadar di sini tuh kalau tidak menurut golongan Hanafi kalau tidak dibasuh itu kan tempat keluar masuknya jin nang menuso itu lewat embun-embun ya atau lewat jari kaki. Nah itu makanya kalau orang kejinan itu. Nah menurut Abu Hanifah, nah supaya ini tertutup oleh rahmatullah dan selalu mendapatkan pancaran dari keluar masuknya nur ilahi, maka embun-embun itu ketika wudhu ya dibersihkan. Nah, itu menurut golongan Abu Hanifah, golongan Hanafi ya, itu kaitannya dengan membahas. Nah ngusap kuping, kumur-kumur itu sunnah semuanya itu. Kemudian yang terakhir yang harus dibasuh itu kaki. Kaki ini sampai belakang mata kakinya itu. Jangan sampai belakang mata kakinya itu tidak terbasuh. Karena konon ada suatu riwayat ketika Rasulullah jalan-jalan di Makkah, di makam Baqi itu kemudian Rasulullah menemui salah seorang sahabatnya sedang disiksa di dalam kubur itu. Nah, akhirnya Rasulullah ngetok pelepah kurma, yaitu disitulah awal sunnah kita tabur bunga, nanam tanaman yang hidup di atas pusara itu, di atas kuburan. Nah, setelah ditanya oleh sahabat yang mendampingi Rasul, kenapa Rasul panjenengan kok ngetok pelepah kurma kemudian ditancapkan di atas kuburan? Rasulullah menjelaskan, iki bolomu dulurmu itu sedang disiksa gara-gara kalau wudhu akobnya ini tidak terbasuh. Makanya kata hadis wailul lil aqab, neraka welah bagi orang-orang yang wudhu kakinya belakang ininya mata kakinya tidak terbasuh. Akhirnya didoakan. Nah, jadi mendoakan ahli mayit itu bukan bid'ah, memang ada tuntunannya ya. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu ada dasarnya. Kemudian pelepah kurma, nah napa Rasul kok pelepah kurma kok jenengan tancapkan? Rasul menjawab, selama pelepah kurma ini masih seger, belum kering, maka pelepah kurma itu ikut mendoakan ahli kubur yang sedang disiksa. Bahkan sekarang ini viral ketika hari raya itu penjelasannya Pak Quraisy Shihab, kan itu sedang viral kan. Jadi Pak Quraisy itu menjelaskan mengapa bagaimana kondisi orang-orang yang sudah meninggal dunia terhadap kita. Beliau kan menjelaskan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama dulu, namanya alam barzah, itu kan alam dinding, alam penghalang yang menyebabkan kita tidak tahu siapa mereka yang sudah jadi ahli kubur karena kita ini punya jasad. Dalam Al-Quran kan ayat wa'lamu anna wa yahullu bainal mar'i wa qalbihi itu. Jadi seandainya jasad kita ini sudah podo-podo ilange Pak, jadi kita tahu di mana ahli kubur itu berada, itu tahu. Nah mereka melihat kita itu seperti halnya mereka berada dalam rumah kaca melihat sesuatu jadi sangat terang. Makanya kenapa kita disunatkan berdoa, jok sampai kita ini nambah aib ahli kubur keluarga yang sudah meninggal dunia. Nah, itu kan gitu sunnahnya. Makanya orang yang meninggal dunia itu sing diomong sing api-api ae lah. Sing ojo sampai ngomong ngrasani ahli kubur sing elek biyen gara-gara JJ Masjid Kebonsari dibongkar. Kacau juga. Nah, itu pun ngantos ngoten. Jadi ini penting juga kita elmoni saestu. Wa aproda lan nyuwijiaken menghususkan ya Gusti Allah dengan kata-kata sholatul wusta, dibedakan dengan ala sholawati tetapi dikokohkan dengan kata sholatul wusta katanya bizikri, karena dengan menyebut sholat wusta itu. Kenapa Gusti Allah menghususkan kata sholat wusta?
sholat di tengah-tengah itu, sholat subuh atau sholat ma'asar atau sholat duhur, nah, lifadliha, karena keistimewaannya sholat wusta. Nah, karena pas aras-arasan semua itu, subuh kalau gak dipeksa ya aras-arasan. Apa mana kalau pengantin baru antara subuh dengan imbuh itu gak jelas. Nah, subuh apa imbuh, bapak-bapak. Nah, sholat duhur juga gitu, sedang kerja kadang-kadang nanggung kita, nah itu kadang. Sholat asar juga kadang-kadang teko kerja kosong, nah itu. Makanya sama-sama abotnya ini sholat 3. Oleh karena itu, karena istimewa, kalau kita mau istiqomah, mau hafidu, mau ngerekso betul waktu-waktu sholat itu, insya Allah ada keistimewaan, ada keutamaan untuk sholat wusta. Waqumu lan jumeneng sira kabeh lillahi marang Gusti Allah qanitina. Qanitin itu diartikan khusyuk. Waqumu lan jumeneng sira kabeh ketika sholat lillahi marang Gusti Allah, maka di sini ditafsiri fis sholati, waqumu fis sholati lillahi qanitin, artinya itu, dan betul-betul kamu laksanakan sholat itu dengan penuh khusyuk. Nah, karena qanitin itu diartikan khusyuk. Nah, walaupun di sini ada 3 pengertian menurut ceritanya itu. Nah, ini menurut ceritanya. Wakila utalan den ucapaken muti'ina tegese wong podo hale podo manut kabeh liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena anak hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu qanutin fil Qur'ani bahwa ta'atun. Ada hadis kata-kata kunut di dalam Al-Qur'an artinya itu satu, yaitu ta'ah. Rawahu ngriwataken hu ing hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang dari ulama mazhab itu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi walaupun Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah secara fisik, tapi beliau ngakoni guru melalui muridnya yang namanya Abu Yusuf. Tetapi kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi dari dulu guru dan murid beda pendapat itu tidak menyebabkan permusuhan, bahkan saling menghormati. Jangan seperti sekarang ini, beda pendapat, wah tukaran, ya. Jadi saling menyalahkan, saling menghakimi. Kalau dulu enggak. Bahkan ketika Imam Syafi'i pamit mau berguru ke Imam Malik, Imam Malik tanya, boleh kamu berguru kepada saya asalkan kamu sudah membaca dulu kitab Al-Muwatta. Dijawab oleh Imam Syafi'i, guru kula pun hafal kitab Al-Muwatta, kitab karangan jenengan. Wah, saking senengnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, kalau ngono awamu saiki ojo melo ngaji karo aku, cukup. Awamu goleo guru liyane ya yang betul-betul bisa menambah kealimanmu. Wah, makanya oleh Imam Malik, Imam Syafi'i disangoni untuk belajar di Baghdad itu, di Irak. Nah, itu. Dulu seperti itu. Jadi gak ada saling menyalahkan walaupun mempunyai beda pendapat. Ya mudah-mudahan. Nah, itu pentingnya kalau kita ngerti. Ada alasan mengapa seperti Imam Syafi'i tadi membasuh sebagian kepala, mengapa Imam Malik membasuh seluruh kepala, itu ada alasannya. Alasannya di huruf ba-nya itu. Ya, itu. Wamsahu biru usikum, kategorinya kalau kenapa dikatakan ziyadah? Karena mutaaddi. Kalau wamsahu kata-kata perintah seperti kola li, mesti ada kata-kata yang memang harus gandeng. Dan gandengnya dengan huruf jar tertentu. Nah, itu seperti Bismillahirrohmanirrohim. Nah, itu jadi baknya di situ ini ada yang katakan lil ilsok, karena itu ada yang makan il ibtida. Nah, itu
itu kalau ngerti. Makanya kalau orang podo ngerti ini itu biasanya gak ono tugas amalan. Nah, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Nang guru tuh walaupun beda hormatnya minta ampun Imam Ahmad itu. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i ini dayo tuh ya, silaturahim ke rumahnya Imam Ahmad dan nginap di rumahnya Imam Ahmad itu. Sampai anak-anaknya Imam Ahmad itu tidak boleh berisik, ya, gak boleh berisik, gak boleh. Untuk apa? Supaya istirahatnya Imam Syafi'i ini tidak terganggu. Di samping dihormati dengan yang istimewa, juga itu orang dulu. Wa khairuhu lan liyane Imam Ahmad, wakila lan den ucap akan malih aisakitina. Tegese kata konut di sini artinya sakitin, meneng. Ya, makanya ada yang mengartikan khusyuk. Kenapa? Karena li hadisi Zaid bin Arqam, ada hadis yang diterima dari Zaid bin Arqam. Kunna, nah utawi kita sedaya jaren Zaid bin Arqam. Natakallamu iku padha guneman, omong-omongan pisolati nalikane salat. Nah ini, jadi kalau dulu sebelum turun ayat ini orang sholat tuh masih ada kemungkinan ya omong-omongan karo bolone, ya imame iku, sarungmu ngisoran. Nah, jadi omong-omongan sama sepodo sholatnya itu. Nah, karena ada ayat ini dilarang. Hatta nazalat pa umirna bisukut. Nah, hatta nazalat sehingga tumurun ayat ini wa qumu lillahi qanitin ini. Nah, sehingga kita diperintah untuk meneng, ojo salat omong-omongan. Nah, makanya sedang sholat mengatakan ungkapan selain bacaan yang diwajibkan dan disunahkan ketika sholat, maka hukumnya itu batal. Makanya yang membatalkan sholat itu kan juga harus ingat itu. Maka ketika imam keliru, ya kalau orang perempuan apa cara memberitahunya Bu? Dengan cara apa? Kalau imamnya tepuk tangannya bukan gini, halo kan ya, tapi tepuk tangan bagaimana? Yang sekiranya cukup satu kali aja. Kalau bapak-bapak yang keliru imamnya, subhanallah. Kemudian ada kok subhanallah enggak ini apa namanya, kok gak berubah-berubah, diingat dengan ada yang mengatakan ya tidak batal, ada yang mengatakan batal ya itu. Jadi kalau terpaksa imam gak paham di subhanallah itu, kalau itu dibolehkan. Kalau itu karena itu merupakan bagian dari SOP persolatan. Jadi standar operating prosedur persolatan. Nah, itu masih dibenarkan itu. Wanuhina lan ngelarang den larang sapa kita anil kalami ing dalam guneman nalikane salat sakliyane bacaan dan SOP yang ditentukan. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa asaykhoni Imam Bukhari dan Muslim. Saikhoni itu istilah lain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa bedanya muttafaq alaih? Wah, ini perlu juga ngerti sedikit. Muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kedua-duanya sepakat dengan teks atau dengan matan hadis itu sepakat. Itu makanya kalau panjenengan ngaos kitab hadis yang insya Allah nanti ya ini kan sudah mau dimulai dengan ngaos Arba'in Nawawi ya Ustadz Muhammad nih apa Arba'in Nawawi itu 40 hadis yang dikoleksi oleh Imam Nawawi ya mungkin nanti kita ya naiklah Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram itu kumpulan hadis yang khusus ada hubungannya dengan fikih ya, makanya supaya ngerti kalau dasar Qur'annya ngeten,
dasar hadisnya yo ngeten. Nah itu jadi supaya betul-betul mempraktekkan tuntunan agama ini kita gak keliru. Quran ngeten, hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumul. Ada perintah sholat 5 waktu secara istiqomah. Nanti di hadis dijelaskan ya apa yang disebut dengan sholat subuh, ya apa yang disebut sholat duhur, secara jelentreh satu persatu oleh hadis dijelaskan. Tidak semuanya dijelaskan oleh Al-Quran, Bu, ya, karena Al-Quran ini hanya sebagai undang-undang dasar. Kan gak mungkin yang teknis-teknis dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah tafsir ini membantu sedikit tentang penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran itu. Rawahu ngeriyo, jadi saya mutafaq alaih. Nah kalau Syekhoni diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi belum tentu teks yang diungkapkannya itu disepakati oleh beliau berdua. Makanya ketika berbicara keunggulan hadis sahih, yang paling tinggi itu derajatnya itu kesohihan mutafaq alaih. Nah setelah mutafaq alaih Syekhoni, setelah Syekhoni rawahul Bukhari, setelah rawahul Bukhari rawahul Muslim. Nah setelah rawahul Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan Imam Muslim tetapi memenuhi persyaratan mutafaq alaih, terus ke bawah. Jadi itu bukan hadis sahih. Jadi makanya panjenengan semua pun ngantos ini terbuai dengan orang yang Quran hadis. Nah ketika kita berbicara hadis itu ada levelingnya, ada grade-nya. Grade yang pertama diriwayatkan oleh siapa, grade berikutnya. Nah, akhirnya para ulama membagi hadis itu ke dalam 3 kategori kan, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah insya Allah hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali yang mengarang tafsir Jalalain ini semuanya hadisnya sahih. Ya, jadi kita gak usah meragu walaupun tidak dikutip secara utuh. Nah, jadi kalau hadis dikutip secara utuh itu dikutip mulai dari sahabatnya. An Ibnu Umari kola Rasulullah SAW umpamanya Umar, terus diberikan rawahunya siapa. Nah ketika rawahunya Imam Bukhari di kitab-kitab syarahnya itu biasanya dijelaskan Imam Bukhari menerima dari siapa sampai ketemu sahabat yang pertama kali menerima hadis dari Rasulullah. Nah ilmu yang membahas masalah itu namanya ulumul hadis, ilmu-ilmu tentang bercerita bagaimana posisi hadis yang kita terima itu. Nah, makanya muncul ada klasifikasinya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ada ilmu yang bercerita tentang dari siapanya, namanya ilmu rijalil hadis, ya. Ilmu yang bercerita tentang hadis itu diterima dari siapa, orang yang menyampaikan hadis itu seperti apa, itu dibahas, Bu, dalam jadi itu. Nah mengapa kita harus ngerti seperti itu? Karena kita jangan sampai mempelajari Islam itu dari sumber yang salah, dari jalur yang keliru. Makanya ada istilah ittisalu sanadi, tamudobdi wal adalati, ghairu sududin wa ma'lulin. Nah itu ceritanya kados ngoten. Nah, monggo Bapak-bapak kalau ada mau ini komentar. Nggih.
Jadi kalau menurut tuntunan yang benar, menurut keyakinan saya dari sekian banyak hadis itu yang memberi syafaat itu hanya satu, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada dannya, dan anak putu jenengan yang soleh dan solihah, ya, yang bisa mendoakan jenengan. Termasuk amal yang jenengan investasikan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk umat, itu yang memberi syafaat jenengan, ya. Termasuk baca Quran, bukan orang yang hafal Quran, termasuk bacaan Quran yang pernah jenengan baca, bukan orang yang menghafal Quran, ya, keliru itu. Jadi jenengan rajin maos Quran, bacaan Quran sekarang ini yang akan memberi syafaat jenengan di akhirat nanti. Makanya kan iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Itu hadisnya jelas. Iqra'ul Quran, waca Al-Quran. Karena ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, karena suatu ketika Al-Quran yang pernah kamu baca itu di akhirat nanti akan menjadi syafaat kepada kita. Ya. Nah, ulama itu terbatas, ya. Kalau menurut Imam Ghazali, tidak semua ulama punya punya kompetensi untuk memberi syafaat, ya. Itu makanya itu harus hati-hati juga katanya Imam Ghazali, ya. Nah, itu. Jadi yang pasti itu kan idamatabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin, itu yang pasti. Satu, sodakotun jariyatun, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun solihun yad'u, itu yang pasti, ya. Idamatabnu adama in qata'a, apabila kamu mati maka putuslah semua amal, kecuali tiga itu. Satu, sodakotun jariyatun. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang diceritakan seperti ini. Ilmu yang bermanfaat itu ngerti diamalkan. Wasamratul ilmi al amalu bihi, katanya Ajarnuzi itu. Wasamratul ilmi utai buai ilmu al amalu bihi, kamu ngerti, kamu praktekkan, itu yang akan memberikan garansi keselamatan dan jaminan pahala di akhirat untuk kita. Wa waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh dan mau mendoakan. Untuk bisa jadi anak soleh itu sekarang tantangannya berat, Pak. Nggih. Makanya monggo ini, ya, alhamdulillah di sini sudah lumayan, ya, anak TPQ-nya sudah 100 lebih, kan sudah lumayan, ya. Mudah-mudahan bisa dibina menjadi anak solih dan solihah. Yang kedua, Rasulullah. Memang nabi, semua nabi dari sekian jumlah rasul itu yang mempunyai kewenangan memberi syafaat hanya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten, Pak, nggih. Jadi itu aja jenengan ini investasinya itu. Makanya kepada Kanjeng Nabi itu kalau bisa pun ngantos supaya boten ngaos lah sholawat, pentingnya sholawat. Maten pesin, ya. Napa, Pak? Nah. Nggih, monggo Ibu nunggu dispun Ibu, monggo. Waalaikumsalam. Ngapunten Bu, nggih, monggo. Ya, dalam pendapat para ulama itu al ilmu wal adab itu gak boleh dipisah, Bu. Ilmu dengan makanya kan Rasulullah ketika menugaskan kita sebagai orang tua kan, wa ayu alima takdibahu, tolong didiklah anakmu itu masalah kesantunannya. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani itu kakeknya wakil presiden sekarang itu, ada kitabnya. Jadi beliau mengalang kitab antara ilmu dan akhlak. Nah, beliau mengistimewakan akhlak lebih penting daripada ilmu. Tetapi ada juga sebagian ulama hadis, ya,
yang menafsiri yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat itu memberikan stressing ya. Sekalipun orang alim itu fasik itu kurang ajar lah Bu, keblinger lah, tetapi keistimewaan orang pinter itu masih lebih bagus daripada orang bodoh. Tapi orang bodoh loh cuma akhlaknya. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi mengistimewakan akhlak dan ilmu itu tidak boleh pisah. Jalan dalam istilahnya tahu aman seperti saudara kembar. Nah itu gak boleh pisah. Nah yang paling istimewa itu memang akhlaknya ya ditoto, ilmunya ya mapan. Niku ingkang sae Bu. Sebab apa? Orang yang berilmu tidak berakhlak juga didapat ancaman. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya dengan baik, maka dia akan disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Kaburon maktan indallah antakulu mala taf'alun. Ya mudah-mudahan dengan ilmu itu justru kita untuk memperbaiki akhlak kita. Ngoten nggih? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik Muhammad. Salatan tunjina biha min haul wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarkun saqata min jami'il khairat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sekurang dan sebelum pangapunten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.